Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari saya cek dulu semangat kalian. Salam semana, bersatu dicontoh di muka, cinta dan persaudaraan bangsa, merdeka. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, hari ini Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Sekretaris, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Selanjutnya anak-anak, nanti pada kegiatan pembelajaran kita, kalian akan belajar bagaimana cara bekerja sama dengan teman kelompok, kemudian bertanggung jawab bersama-sama menyelesaikan tugas secara berkelompok. Itu ya. Nah anak-anak, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ingat ya, siapa angkat tangan? Ya. Ibu akan men-share di grup kelas itu Google Form. Jadi kalian klik Google Form di situ. Kalian isi sebentar saja karena hanya ada 5 soal. Sudah terbuka? Sudah. Ya, itu silahkan kalian isi. Baik. Ini kita tadi sampai di kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan model pembelajaran CIRC, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat dan menunjukkan sikap kerjasama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan tepat dan menunjukkan sikap tanggung jawab. Jadi nanti kita ada 2 kegiatan. Yang pertama menganalisis struktur, yang kedua menganalisis kebahasaan dalam teks anekdot secara berkelompok. Selanjutnya kita buat kesepakatan dulu ya sebelum melanjutkan ke pembelajaran inti. Pertama, penggunaan HP. Ayo anak-anak silahkan HP-nya kalian simpan dulu dalam tas. Nah, definisi teks anekdot. Ada yang tahu apa definisi teks anekdot? Ya, berdiri Mbak. Teks anekdot merupakan salah satu jenis teks yang dipakai untuk membuat teks cerita dari pengalaman seseorang, di mana teks tersebut berisi cerita singkat dan juga menghibur. Selain berisi cerita yang menghibur, terdapat juga sindiran, kritikan, dan pesan. Ya, terima kasih Mbak Laila. Selanjutnya tentang struktur teks anekdot. Kira-kira ada yang sudah tahu tidak, Rek? Sudah. Sudah ya. Siapa yang sudah tahu? Ya, siapa? Lydia, ya berdiri Lydia. Struktur teks anekdot ada berapa Lydia? Ada 5. Ada 5. Apa saja? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Iya. Beri tepuk tangan untuk Lydia. Nah anak-anak, ada 5 ya strukturnya, diingat-ingat ada 5. Yang pertama abstraksi. Abstraksi itu adalah bagian awal dalam sebuah cerita teks anekdot. Ya. Kemudian orientasi. Orientasi adalah pendahuluan. Jadi kalau kalian tahu biasanya orientasi itu tuh paling atas. Nah, ini abstraksi masih atasnya lagi. Masih ada yang paling awal. Kemudian orientasi pendahuluan. Setelah itu struktur krisis, yaitu munculnya masalah. Kemudian reaksi, penyelesaian dari masalah. Terakhir kode. Kode ini merupakan
bagian yang berisi perubahan tokoh dan sebuah pelajaran yang dipetik dari cerita anekdot. Sifatnya koda ini opsional anak-anak, boleh ada, boleh tidak. Kegiatan kita selanjutnya adalah berkelompok. Nah, anak-anak, berkelompoknya supaya cepat berhitung saja ya. Berhitung dari sebelah kanan saya 1 2 3 4 1 2 3 4 terus ke belakang. Paham ya? Nah, coba mulai dari Mbak Zeni. 1 2 3 4. 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, silahkan kalian kumpul dengan teman kelompok ya. Tidak boleh berisik. Ibu mohon lebih cepat berkumpulnya. Dalam hitungan ketiga, bisa ya? Bisa ya? Bisa. Ya, di kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, yang belakang kelompok 5. Paham ya, Rek? Ya, ayo. Dalam hitungan ketiga, kumpul dengan teman kelompok. 1. Sudah ya? 3. Silakan duduk bersama teman kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja. Sudah ya? Nah, ini lembar kerjanya berupa kertas pelangi. Diberi nama ya. Nama kelompok. Sudah ada yang belum dapat lembar kerja? Belum, sudah semua ya. Kemudian ini ada potongan puzzle teks. Nah, itu adalah sebuah teks utuh ya. Kemudian dibentuk menjadi sebuah potongan puzzle. Silahkan kalian satukan kembali menjadi teks yang utuh. Sesuaikan dengan strukturnya ya. Kemudian yang kedua, kebahasaannya. Nah, ini ada perintah soal ya. Perintah soalnya. Untuk yang kebahasaan kalian tulis boleh di kertas ini atau boleh langsung di lembar kerja kertas pelangi itu. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan menempelkan hasil diskusi kalian bersama kelompok itu. Yang 2 kelompok bisa di depan ya. Kemudian yang 3 kelompok bisa di kanan kiri, juga di belakang boleh. Kelompok 2 silakan dan kelompok 3 ya.
teknisnya seperti ini. 3 orang tetap berada di samping karyanya masing-masing. Kemudian 2 orang pergi berkunjung ke kelompok searah jarum jam. Nah, yang berkunjung ini Ibu berikan sticky note untuk menuliskan komentar. Tunggu sebentar, Ibu akan melihat komentar ya. Nanti yang karya terbaik nanti membacakan hasil karyanya ya. Kelompok 3 ini hasil karyanya sudah lengkap. Struktur dan kebahasaannya sudah lengkap. Silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan presentasikan yang pertama abstrak yang akan dibacakan oleh Laila. Cara keledai membaca buku. Abstrak. Bagian abstrak. Alkisah seorang raja bernama Timurleh menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Selanjutnya bagian yang kedua adalah orientasi. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menurut keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai. Nah, anak-anak, dari yang telah kita lakukan, yaitu mulai dari kerja kelompok, kemudian berkunjung ke kelompok lain, ada tidak yang di sini yang mampu menyimpulkan bagaimana cara melakukan analisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan tepat? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, agak ke sini, Mbak. Ya. Yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini adalah mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan benar dan jelas. Yang kita rasakan tentang pembelajaran hari ini adalah sangat senang dan bisa memahami apa itu teks anekdot. Ya, beri tepuk tangan untuk Laila. Nah, ada lagi yang dapat mewakilkan apa yang dirasakan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah semuanya merasa senang juga seperti yang dirasakan Laila? Iya. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya dapat melakukan bekerja sama dengan baik, kemudian menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Anak-anak, silakan HP-nya dikeluarkan kembali, kan tadi disimpan ya. Silakan HP-nya sekarang dikeluarkan kembali. Ibu akan mengirimkan Google Form lagi di grup kita ya. Silakan dibuka HP-nya. Sudah ya? Sudah saya kirimkan? Iya. Silakan itu kalian buka, kemudian diisi. Anak-anak, kegiatan kita selanjutnya, pertemuan selanjutnya adalah menulis sebuah teks anekdot. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan menulis teks anekdot. Untuk itu silahkan kalian di rumah bisa membaca bagaimana cara menulis teks anekdot dengan baik ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih. Boleh kalian istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih ya anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua.